Hai, oke, jadi di video kali ini saya mau bahas satu lensa lagi. Dan lensa ini adalah lensa prime yang udah lumayan lama saya punya. Dan lensa ini juga merupakan lensa wajib saya. Jadi kalau saya job wedding atau saya hanya hunting foto biasa, lensa ini selalu masuk di dalam tas saya. Karena memang hasilnya yang bagus dan harganya juga cukup terjangkau. Oke, yang penasaran sama lensanya apa, pokoknya tonton terus video ini sampai habis. Dan semoga video ini nanti dapat menjadi rekomendasi bagi kalian yang cari lensa prime dengan harga yang terjangkau. Oke, jadi hari ini yang mau saya bahas itu lensa 50mm f1.4 dari Yongnuo. Jadi kalau kalian kemarin udah lihat bahasan saya tentang lensa 7 Artisans yang f-nya 1.8, dia itu f1.8 aja bokehnya udah mantep banget, apalagi yang ini. Nah, jadi ini adalah lensanya. Dia ini bukaannya ada di f1.4. Dan ini juga merupakan lensa full frame. Cuman saya pasang di bodi APS-C. Tapi selama pemakaian juga nggak ada masalah, dan lensa ini tuh memiliki mounting DSLR. Kalau saya pasang di kamera mirrorless, saya juga butuh yang namanya adapter tambahan supaya lensa ini bisa terpasang di bodi kamera. Oke, nanti juga akan saya tampilkan hasil gambar ketika saya menggunakan lensa ini. Nanti juga di akhir video akan saya ganti lensa yang saya pakai sekarang dengan lensa Yongnuo ini. Nah, jadi nanti kita bisa melihat bedanya kalau kita membuat video dengan lensa 50mm ini. Oke, tapi sebelum ke sana saya akan bahas beberapa kelebihan dan kekurangan dari lensa Yongnuo 50mm f1.4 ini. Kelebihan yang pertama dari lensa ini yaitu ada di bukaannya. Bukaannya itu memang cukup besar, jadi ada di f1.4, apalagi focal lengthnya itu ada di 50mm. Cuman kalau nanti kalian pasang lensa ini di kamera di bodi kamera APS-C berada di 85mm karena ini merupakan lensa full frame. Jadi lensa full frame 50mm itu setara dengan 85mm di APS-C. Build lensa ini tuh udah full metal, jadi bahannya udah full metal. Terus untuk mountingnya ini udah besi ya teman-teman. Jadi udah bukan plastik lagi, dia udah mounting besi. Dan lensa ini cocok banget buat kalian yang suka hunting foto low light karena memang bukaannya itu lumayan besar, ada di f1.4 itu. Dan buat kalian yang pengen foto-foto bokeh, yang foto-foto belakangnya blur banget, itu cocok banget pakai lensa ini. Oke, kelebihan yang kedua dari lensa ini, dia udah lensa dengan autofocus. Kalau kemarin lensa prime yang saya bahas 7 Artisans dia masih manual fokus, ini udah autofocus, dan autofokusnya juga udah lumayan cepat. Saya udah pakai lumayan lama, sampai sekarang juga autofokusnya masih cepat. Di bodi lensanya ini dia ada tombol untuk manual dan autofokus. Jadi kalau yang sudah terbiasa memotret dengan manual fokus, bisa diganti dari autofokus kita naikkan ke manual fokusnya. Dan untuk ring fokusnya sendiri udah lumayan smooth, jadi nggak begitu berat. Kelebihan yang selanjutnya dari lensa ini yaitu harganya yang cukup terjangkau. Jadi lensa Yongnuo ini itu dibanderol dengan harga 2,9 juta. Gimana? Cukup murah kan? Cuman kalau untuk pengguna APS-C kalian juga harus butuh adapter tambahan. Nah, saya pakai adapter dari Viltrox dan harganya itu 500.000. Jadi kalau misalnya kita beli lensanya, kita juga harus beli adapternya khusus untuk pengguna mirrorless. Dan lensa Yongnuo ini juga merupakan lensa termurah di kelasnya. Jadi untuk bukaan yang f1.4 itu kalau dari Canon sendiri itu lensanya kisaran 6-7 juta. Itu belum merek-merek yang lain. Dengan harga kurang dari 3 juta, lensa Yongnuo ini juga memiliki hasil yang lumayan spektakuler ya. Jadi lumayan bagus lah, dan gak kalah sama lensa Canon yang ultra itu yang f1.4. Setelah tadi saya jelaskan beberapa kelebihan dari lensa Yongnuo ini, sekarang akan saya jelaskan beberapa kekurangan yang ada pada lensa Yongnuo ini. Jadi kekurangan yang pertama di lensa Yongnuo ini yaitu ada pada motor autofokusnya. Jadi motor autofokusnya itu lumayan berisik
Jadi untuk para videografer yang menggunakan lensa Yongnuo ini disarankan untuk mematikan autofokusnya. Jadi saya ketika ambil video untuk wedding atau untuk vlog itu pasti saya matikan autofokusnya, dan saya lebih sering menggunakan manual fokus. Tapi untuk momen-momen tertentu yang saya harus menggunakan autofokus itu nanti pada saat post processing kita hilangkan suara footage dari kameranya. Jadi kekurangan yang selanjutnya dari lensa Yongnuo ini, dia itu ada di coatingnya. Jadi coating lensanya itu apa adanya. Jadi kalau kemarin kalian udah lihat bahasan saya di lensa 7 Artisans, dia itu punya yang namanya chromatic aberration. Dan menurut saya chromatic aberration yang ada di lensa 7 Artisans kemarin itu udah lumayan parah. Dan kalau di lensa Yongnuo ini bisa dibilang lebih parah lagi. Jadi setelah tadi saya jelaskan beberapa kelebihan dan kekurangan dari lensa Yongnuo ini, setelah ini seperti biasa akan saya tampilkan beberapa hasil foto menggunakan lensa Yongnuo 50mm f1.4. By the way, saya merekam video sekarang ini menggunakan lensa 7 Artisans 25mm f1.8 yang kemarin saya bahas. Oke, jadi yang kalian lihat di sini adalah tampilan dari lensa Yongnuo 50mm f1.4 yang belum terpasang ke bodi kamera. Kita nyalakan dulu. Jadi ini adalah tombolnya ya. Ini manual fokus, ini autofocus. Nah, bisa kalian dengar sendiri. Ini memang sangat berisik ya. Autofocus. Ini adalah tampilan dari lensa Yongnuo 50mm f1.4. Jadi sudah saya tukar lensa 7 Artisans yang tadi saya pakai dengan lensa Yongnuo 50mm f1.4. Dan sekarang bisa kalian lihat sendiri focal length-nya udah berubah. Kalau tadi saya taruh kameranya ada di bawah, sekarang saya taruh kameranya agak di atas dikit karena memang space ruangannya juga kurang besar. Karena ini ruangannya cuma 3x3. Kalau untuk vlog di dalam ruangan gini, syuting menggunakan lensa 50mm itu menurut saya memang kurang efektif karena memang kurang lebar. Jadi tampilannya juga kurang begitu menarik. Ini yang bikin gambarnya lebih tajam itu karena memang bukaannya yang cenderung lebih besar dan cahaya yang masuk ke lensa itu jadi lebih banyak. Tidak disarankan di dalam ruangan vlogging menggunakan lensa 50mm ini. Saya lebih menyarankan menggunakan lensa kit atau lensa wide lainnya dengan bukaan yang lebih besar. Tapi kalau misalnya lensa kit kalian itu bukaannya tidak sebesar ini, kalian bisa mengakalinya dengan menambahkan lighting tambahan. Kemarin juga sudah saya bahas di video sebelumnya tata cara membuat video menggunakan lighting dan audio yang baik. Kalau kalian sekarang lihat tampilan video yang ada di dalam ruangan, kalian bisa cek tampilan video saya menggunakan lensa Yongnuo 50mm f1.4 ini di luar ruangan. Itu ada di video saya yang di Gunung Prau dan di air terjun Sri Ketuk. Kalian bisa lihat sendiri hasil video saya menggunakan lensa Yongnuo 50mm f1.4. Jadi gimana, kalian tertarik buat beli lensa Yongnuo ini? Oke, sekarang kita akan kembali ke lensa 25mm f1.8. Oke teman-teman, jadi tadi adalah beberapa hasil foto dan video dan penjelasan singkat saya tentang lensa Yongnuo. Jadi kalau menurut saya lensa ini cukup worth it ya, karena dia itu harganya kurang dari 3 juta dan kita udah dapet lensa prime dengan bukaan yang cukup besar, yaitu ada di f1.4. Lensa Yongnuo 50mm ini termasuk lensa wajib saya. Jadi saya kalau foto wedding atau foto pre-wedding
atau cuman hunting foto biasa, lensa ini itu wajib masuk tas saya. Jadi karena memang lensa ini itu diantara lensa-lensa saya yang lain paling bagus lah. Oke, sekian dulu video dari saya, dan kalau ada yang mau ditanyakan tentang lensanya lagi silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa kasih like ke atas kalau kalian menyukai video ini, dan jangan lupa di subscribe channel saya. Terima kasih udah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya.